Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sulkito dari Sekolah Digital Business Indonesia, Sekolah Digital Business.com. Rekan-rekan sekalian, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang berkaitan dengan brand, slogan, dan tagline. Kita coba ya. Pertanyaannya dari rekan kita, namanya Bang Dikta Anugrah di Semarang. Bang Yos, apakah usaha selevel UMKM perlu punya brand dan tagline seperti perusahaan-perusahaan besar? Bisa kasih panduan referensikah cara membuat tagline yang benar, serta beberapa contoh dan apa bedanya tagline dengan slogan? Oke, baik. Saya jawab pertanyaan ini satu persatu ya. Baik, yang pertama, apakah produk selevel UMKM perlu punya brand? Jawabannya harus. Kenapa? Karena brand itu akan menjadi identitas kita dalam mengarungi samudra pasar bisnis nan luas. Jadi wajib punya brand. Yang kedua, apa perbedaan slogan dengan tagline? Nah, ini penting ya. Ada slogan, ada tagline. Jawabannya beda. Slogan adalah sebuah kalimat. Ya. Slogan adalah sebuah kalimat yang berfungsi sebagai referensi dari sebuah produk. Ingat, slogan hubungannya dengan produk. Loh Bang Yos, apa bedanya produk sama brand? Beda, gitu ya. Sangat beda. Contoh gini, sederhana deh. Brandnya Yoso. Yoso sebuah brand, dan Yoso punya produk, bisa celana, bisa baju, bisa topi. Nah, tiap produk ini, baju, celana, topi ini, masing-masing itu punya slogan produk. Sedangkan brandnya Yoso, itu punya tagline. Nah, itu ya, sederhana begitu bedanya. Jadi, oke. Kita kembali ke pembahasan slogan dulu ya sebelum ke tagline. Nah, ciri-ciri dari slogan itu biasanya slogan hanya diciptakan sementara dan tidak long lasting. Kata-katanya pun juga setahu saya dia lebih fleksibel. Slogan digunakan dalam campaign iklan produk dan biasanya berubah-ubah sesuai dengan campaign yang sedang berjalan. Penggunaan slogan biasanya hanya untuk satu produk saja atau hanya campaign tertentu saja. Oke, clear ya, slogan lebih banyak kepada campaign dan lebih banyak kepada produk. Nah, sekarang tagline, ngomongin tagline. Nah, sedangkan tagline itu tujuannya untuk mengkomunikasikan value proposition dari brand. Nah, tagline hubungannya sama brand. Penjelasan detailnya adalah tagline dibuat untuk menggambarkan brand dan biasanya long term, karena akan terus digunakan selama brand itu ada. Karena tagline itu lebih mempresentasikan nilai sebuah brand yang ingin kita sampaikan kepada audiens kita atau target market kita. Biasanya tagline itu akan menempel di logo brand. Ini logo, ada brand, kemudian ini ada tagline-nya. Biasanya gitu ya modelnya gitu. Oke. Pertanyaan ketiga, saya akan coba berikan contoh tagline perusahaan-perusahaan yang terkenal dan menarik yang insya Allah ini mungkin bisa dijadikan referensi buat rekan-rekan dalam membuat tagline pada brand masing-masing gitu ya. Nah, saya ambil contoh yang pertama Nike lah ya, yang paling sering kita dengar gitu ya. Tagline-nya kan just do it gitu ya. Nike just do it. Nah, brand kebutuhan olahraga ini yang setahu saya dia mulai membangun usahanya itu sejak tahun 1972. Itu memiliki tagline yang sering kita dengar, yaitu just do it, yang arti sederhananya lakuin aja deh gitu ya, kerjain aja lah gitu ya, yuk lakuin aja gitu, just do it. Nah, selain mudah diingat, tagline Nike ini juga punya pesan untuk memotivasi ya, audiensnya atau customernya atau calon customernya atau marketnya agar jangan ragu dalam mengambil keputusan dan lakukan dari hal yang simple atau sederhana saja. Kesan simple dari brand Nike ini juga terlihat dari logonya yang hanya berupa simbol tanda centang atau checklist. Nah, jadi memang konsepnya begitu. Nah, yang kedua itu brand Adidas. Tagline-nya kita sering dengar impossible is nothing. Referensi yang pernah saya baca bahwa pada awal Adidas itu membuat sebuah produk, itu dia membuat produknya itu untuk para atlet di Jerman pada saat itu ya, dan dari situ mereka pun menciptakan tagline yang terinspirasi dari para atlet Jerman tersebut. Apa itu? Karena atlet Jerman itu sangat terkenal dari semangatnya, tidak mudah menyerahnya, dan juga kemampuan sang atlet Jerman itu untuk bisa melewati batas diri mereka sendiri pada saat itu. Gitu ya. Nah, 3 hal poin itu yang
akhirnya mendeskripsikan brand si Adidas ini. Makanya kalau kita perhatiin Adidas tuh sering banget membuat campaign-campaign yang menarik dan berusaha menyampaikan bahwa semua hal itu bisa loh kita lakukan jika kita memiliki tekad kuat dan semangat untuk mewujudkannya. Nah, itu biasanya gitu. Nah, kita perhatikan sering sekali kayak gitu ya, keren ya. Wow. Nah, jadi kesimpulannya apa nih Bang Yos? Kesimpulannya dari referensi-referensi dan poin yang saya sampaikan di atas, jika ingin membuat brand atau tagline, maka teman-teman ada baiknya pahami dulu apa pesan khusus yang ingin disampaikan dari brand kita kepada para audiens market kita. Yang pertama. Kemudian membuat kalimat singkat yang berisi pesan yang mendalam. Wah, gak gampang tuh Bang Yos. Setuju. Pastinya sangat sulit. Apalagi kata yang dipilih haruslah yang ear catching dan mudah diingat. Nah, solusinya adalah yang pertama pasti ya kita harus coba-coba, kemudian kita buat tagline sekali, 2 kali terus yang menarik, kira-kira mana yang cocok dan segala macam. Nah, jika ngalami mentok, biasanya saya cari referensi, searching di Google, searching di Wikipedia, atau tanya-tanya teman-teman yang lebih berpengalaman dalam hal brand dan tagline. Baik, semoga jawaban dan tips di atas bermanfaat buat teman-teman sekalian dan khususnya Mas Dika ya tadi yang bertanya di Semarang. Selamat mencoba buat tagline brand kita semua dan semoga menjadi UMKM yang naik kelas dengan memiliki tagline brand yang worldwide gitu ya. Ingat protokol kesehatan, jaga imun dan tetap tebarkan terus optimisme di tengah pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosul Kito, Sekolah Digital Business Indonesia.